Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 46. Al-mujmalu wal mubayyanu. Mujmal dan mubayyan. Ta'riful mujmali, definisi mujmal. Al-mujmalu lughatan. Al-mujmalu secara bahasa artinya al-mubhamu, sesuatu yang masih samar. Wal majmu'u, kumpulan dari sesuatu. Maka mujmal itu artinya sesuatu yang masih samar dan dia mencakup banyak hal. Karena dia merupakan kumpulan dari sesuatu. Wastilahan secara istilah syar'i, al-mujmal artinya ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi. Mujmal adalah lafaz yang maknanya bergantung pada yang lain. Artinya untuk memahami makna yang sebenarnya masih membutuhkan lafaz yang lain. Imma fi ta'inihi, baik lafaz yang lain yang menyebutkan spesifikasinya. Au bayani sifatihi, atau menjelaskan sifatnya. Au miqdarihi, atau menjelaskan kadarnya. Perlu ada lafaz lain yang menjelaskan spesifikasi atau menjelaskan sifat atau menjelaskan kadarnya, supaya lafaz mujmal tersebut menjadi jelas maknanya. Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi. Contoh lafaz mujmal yang membutuhkan lafaz yang lain yang menjelaskan spesifikasinya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, maka mereka wajib berdiam diri di rumah suaminya selama 3 kali quru. Surat Al-Baqarah ayat 228. Fa innal qur'a lafdzun mushtarakun. Kata-kata quru atau bentuk mufradnya adalah al-qur'u. Ini adalah lafaz yang memiliki banyak makna mushtarak. Bainal haidhi wat tuhri. Maknanya bisa haid atau bisa maknanya suci dari haid. Quru dalam ayat di atas bisa bermakna haid. Sehingga wanita yang dicerai itu menjalani masa iddah selama 3 kali haid. Atau bisa bermakna at-tuhru, suci dari haid. Sehingga dengan makna ini, wanita yang menjalani masa iddah itu lamanya 3 kali suci. Fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalilin. Maka untuk menentukan mana makna yang spesifik yang diinginkan dari kata-kata quru di sini, apakah haid ataukah suci dari haid, ini membutuhkan dalil yang lain. Ya, maka kata-kata quru ini adalah lafaz yang mujmal. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi. Contoh lafaz yang membutuhkan lafaz yang lain untuk menjelaskan sifatnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Fa inna kaifiyata iqamatis salati majhulatun. Ayat ini hanya memerintahkan untuk salat. Tapi, tata cara untuk mendirikan sholat ini belum diketahui dengan satu ayat ini. Tahtaju ila bayanin, membutuhkan penjelasan dari dalil yang lain. Tentang bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara bersedekap, apa saja bacaan yang dibaca, bagaimana mengangkat tangan, bagaimana ruku, bagaimana i'tidal, bagaimana sujud. Ini tidak dijelaskan dalam ayat ini. Maka kata-kata as-shalah dalam ayat ini adalah kata-kata yang mujmal. Membutuhkan dalil yang lain untuk menjelaskan sifatnya. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi. Dan contoh lafaz mujmal yang membutuhkan dalil yang lain untuk menjelaskan kadarnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa atuz zakata, dan bayarlah zakat.
surat Al-Baqarah ayat 43. Fa inna miqdara az-zakati al-wajibati majhulun. Karena kadar zakat yang wajib dalam ayat ini masih belum diketahui. Ayat ini hanya merintahkan untuk bayar zakat. Tapi kapan bayar zakatnya? Berapa yang dibayarkan? Ini belum diketahui. Yahtaju ila bayanin, membutuhkan penjelasan dari dalil yang lain untuk mengetahui kadarnya. Maka az-zakata dalam ayat ini merupakan lafaz yang mujmal. Kemudian ta'riful mubayyani. Definisi al-mubayyan. Pasangan dari mujmal adalah mubayyan. Al-mubayyanu lughatan al-mudhiru wal muwaddihu. Sesuatu yang menampakkan dan menjelaskan. Wastilahan, secara istilah ushul fikih, mubayyan artinya ma yufahhimul murada minhu. Lafaz yang membuat kita memahami apa yang dimaksud dengan adanya lafaz tersebut. Kita jadi paham apa yang dimaksud. Imma bi aslil wad'i au ba'da tabyini. Baik menjadi jelas dengan sendirinya atau setelah adanya penjelasan dari dalil yang lain. Jadi lafaz mubayyan itu ada dua. Yang pertama adalah lafaz yang memang dengan sendirinya dia sudah rinci, sudah jelas. Dan dia bukan menjelaskan dalil yang lain. Dia dalil yang berdiri sendiri dan sudah jelas untuk dipahami. Yang model kedua adalah lafaz mubayyan yang dia menjelaskan lafaz yang mujmal. Dia menjelaskan dalil yang lain. Yang dengan adanya dia, maka dalil yang mujmal ini menjadi jelas. Misalu ma yufahhimul murada minhu bi aslil wad'i. Contoh lafaz mubayyan yang memahamkan makna yang dimaksud dengan sendirinya. Lafzu sama'in, ardin, jabalin, adlin, zulmin, sidqin. Contohnya lafaz-lafaz sama yang artinya langit, ardun artinya bumi, jabal artinya gunung, adlun artinya adil, zulmun artinya zalim, sidqun artinya jujur. Fahadhil kalimatu wa nahwuha mafhumatun bi aslil wad'i. Maka kata-kata di atas dan semisalnya adalah perkataan yang sudah dipahami dengan sendirinya. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha. Dan tidak membutuhkan kepada lafaz yang lain untuk menjelaskan maknanya. Wa mithalu ma yufahimul murada minhu ba'da tabyini. Contoh lafaz mubayyan yang menjelaskan makna setelah adanya penjelasan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikan salat dan bayar zakat. Fa inal iqamata wal ita'a kullun minhuma mujmalun. Kata-kata iqamah, mendirikan salat, dan ita, membayar zakat, ini adalah lafaz-lafaz yang mujmal. Lakinna syari'a bayyanahuma. Namun syariat di dalam ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi menjelaskan bagaimana sifat dan kadar dari keduanya. Fasara lafdhuhuma bayyinan ba'da tabyini. Maka keduanya menjadi jelas setelah adanya penjelasan. Dari sini kita ketahui bahwasanya istilah mubayyan ini bisa mengacu kepada dua hal. Yang pertama mengacu kepada dalil yang menjelaskan. Yang menjelaskan dalil yang mujmal. Dalil yang menjelaskan ini disebut dengan dalil mubayyan. Yang kedua, mubayyan itu adalah hasil setelah dijelaskan. Setelah ada proses menjelaskan, kemudian menjadi jelas, maka hasilnya itulah mubayyan. Contoh yang pertama, mubayyan dalam artian dalil-dalil yang menjelaskan. Itu adalah semua dalil-dalil tentang tata cara sholat. Itu dalil mubayyan yang menjelaskan dalil mujmal surat Al-Baqarah ayat 43. Contoh yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah sholat dan zakat setelah kita mengetahui dalil-dalil yang menjelaskannya. Tentang cara sholat dan tentang kadar zakat. Maka Al-Baqarah 43 menjadi dalil yang mubayyan setelah dijelaskan. Namun makna yang paling sering digunakan adalah makna yang pertama.
Mubayyan adalah dalil yang menjelaskan, dalil yang mujmal. Kemudian al-amalu bil mujmali, mengamalkan dalil mujmal. Yajibu 'alal mukallafi aqdul azmi 'alal amali bil mujmali mata hasala bayanuha. Wajib untuk mukallaf, orang yang kena beban syariat, untuk bertekad mengamalkan dalil yang mujmal ketika dia sudah mendapati penjelasannya. Artinya mujmal dalam artinya kedua, dalil mujmal yang sudah dijelaskan. Sehingga dengan kata lain, kalau datang kepada kita dalil yang mujmal, yang belum kita ketahui spesifikasinya, tata caranya, dan kadarnya, maka jangan kita amalkan dulu. Sampai kita pelajari dulu, sampai kita tanya dulu kepada para ulama, kemudian kita mendapatkan penjelasan tentang spesifikasi, tata cara, atau kadarnya. Nah, kalau sudah dapat penjelasan tersebut, baru kita amalkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya semua syariatnya. Usulaha wa furu'aha, baik usulnya maupun furu'nya. Hatta tarakal ummata ala syari'atin bayda'a, naqiyatin lailuha kanahariha. Sehingga Nabi SAW meninggalkan umatnya di atas syariat yang terang benderang, yang murni, yang bersih. Malamnya seperti siangnya, saking jelasnya. Walam yatruk al-bayana indal hajati ilaihi abadan. Dan Nabi SAW tidak mungkin meninggalkan penjelasan, padahal penjelasan beliau sangat-sangat dibutuhkan. Ini tidak mungkin abadan sama sekali. Wabayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qawli, au bil fi'li, au bil qawli wal fi'li jami'an. Dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi berupa perkataan, itu sabda beliau, atau bisa jadi berupa perbuatan beliau berikan contoh praktek, atau bisa jadi berupa perkataan dan perbuatan sekaligus. Mithalu bayanihi bil qawli, contoh penjelasan beliau dengan perkataan. Ikhbaruhu an ansibatiz zakati wa maqadiriha. Kabar dari beliau tentang nisab-nisab zakat dan kadar zakat yang dibayarkan. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ma saqatis sama'u al-ushuru. Zakat hasil pertanian yang diairi oleh hujan dari langit adalah 1/10. Itu 10%. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Bayanan li mujmali qaulihi ta'ala. Ini menjelaskan firman Allah Ta'ala yang mujmal, yaitu wa atuz zakata. Bayarlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa mithalu bayanihi bil fi'li. Contoh penjelasan Nabi dengan perbuatan. Qiyamuhu bi af'alil manasiki amamal ummati. Beliau mempraktekkan rangkaian-rangkaian ibadah. Manasik artinya rangkaian-rangkaian ibadah. Di depan orang banyak, di depan umat. Nabi praktekkan cara haji, Nabi praktekkan cara umroh. Bayanan li mujmali qaulihi ta'ala, untuk menjelaskan firman Allah Ta'ala yang mujmal, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dan hanya untuk Allah lah wajib bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah. Surat Al-Imran ayat 97. Wa kadzalika salatuhu al-kusufa ala sifatiha. Demikian juga praktek salat gerhana yang beliau lakukan dengan mencontohkan tata caranya. Hiya fil waqi'i bayanun limujmali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana praktek beliau salat kusuf ini, salat gerhana, merupakan penjelasan terhadap sabda beliau yang mujmal, yaitu fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Kalau kalian melihat gerhana, maka salatlah. Ini masih mujmal, masih global, masih samar, belum diketahui bagaimana rinciannya. Maka Nabi jelaskan dengan praktek. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'li. Contoh Nabi SAW memberikan penjelasan dengan perkataan dan perbuatan. Bayanuhu kaifiyatus salati. Itu penjelasan beliau tentang tata cara salat. Fa innahu kana bil qawli kama fi haditsil musii
fi sholatihi. Yang mana beliau jelaskan tata cara sholat dengan perkataan sebagaimana dalam hadis yang disebut dengan hadis al-musi sholatuhu. Al-musi artinya orang yang jelek. Sholatuhu sholatnya. Jelek sholatnya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, "Idza qumta ila sholati fasbighil wudu'a." Kalau engkau ingin sholat, maka sempurnakanlah wudhu dulu. Tsumma istaqbalil qiblata. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Perhatikan ini semua perkataan. Maka ini bayan dengan qaul. Hadis sahih Bukhari Muslim. Wa kana bil fi'li aidan. Dan Nabi juga jelaskan tata cara sholat dengan perbuatan. Kama fi hadithi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qama 'ala mimbari fakabbara. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, kemudian beliau bertakbir. Wa kabbara nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbari. Dan setelah itu orang-orang di belakang beliau pun bertakbir. Dan beliau berdiri di atas mimbar. Al-haditha. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan thumma aqbala 'alan nasi. Setelah Nabi selesai, Nabi berbalik badan ke arah para makmum. Wa qala, dan Nabi bersabda, "Innama fa'altu hadza lita'tammu bihi." Sesungguhnya aku lakukan seperti ini agar kalian bisa bermakmum kepadaku, bisa mengikuti aku, wa lita'lamu sholati, dan agar kalian mempelajari tata cara salatku. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka di sini Nabi menjelaskan dengan perbuatan. Maka kesimpulannya, para santri sekalian, ketika mendapati lafaz yang mujmal, maka kita perlu mencari bayannya. Kita perlu mencari lafaz atau dalil mubayyannya, agar kita bisa mengamalkan lafaz yang mujmal tersebut dengan benar. Jangan dulu mengamalkan lafaz yang mujmal sebelum datang penjelasannya. Nah, ketika sudah datang penjelasannya, maka ketika itu kita wajib untuk mengamalkan lafaz mujmal tadi. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.